Siapa yang diberkati pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Wah, ada sekitar 123, 4.000. Wah, puji Tuhan. Banyak malaikat, lihat tuh kiri kanannya. Kalian tuh kurang exciting kayaknya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan terus bekerja, beracara di tengah-tengah kita sampai detik ini? Aduh, kok sangat sedikit kali. Apakah saya yang kurang tajam matanya melihat sampai ke belakang sana? Siapa yang masih percaya sampai detik ini Tuhan masih bekerja, beracara, membuat mukjizat di tengah-tengah kita? Amin. Yes. Perkenalkan, kalau kata pepatah dunia tak kenal maka tak sayang. Saya mau coba memperkenalkan, mungkin ada beberapa yang belum kenal saya Roy Chandra. Kita pagi hari ini dari Rosemary dan saya mewakili khususnya dari Bahtera Media Network. Ingin memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, ingin sharing kebenaran firman Tuhan. Kita BMN, saya sedikit menjelaskan, BMN ada itu dimulai dari 2011 Bapak Ibu. Mungkin belum ada yang tahu, kita dimulai dari 2011, saat itu retreat di Bogor. Retreat di Bogor kita kumpul bersama para media-media dari kota-kota. Dan Ibu memberikan sebuah wejangan mandat buat kita tergabung, unity jadi satu supaya tidak terkotak-kotakan, berdiri sendiri tapi menjadi satu kesatuan yang berdiri untuk memuliakan nama Tuhan, unity. 2011 Bahtera Media Network itu berdiri. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih diberikan kesempatan untuk menjadi berkat di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, ini Wahyu 8 ayat 7. Kebetulan tanggal 7 Juni itu kita dari Pilar dapat ambil bagian buat sangkakala pertama. Wahyu 8 ayat 7, lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Bapak Ibu kalau misalnya mendengarkan seperti apa yang Ibu sampaikan kemarin, coba dengarkan di YouTube Hananel Cinta gitu. Memang belum ada, itu belum ada karena ini jalur orang dalam, jalur kasih karunia, saya bisa mendengarkan khotbah tersebut. Jadi belum ada sebenarnya. Saya nggak tahu kenapa. Jadi belum ada gitu. Cuman Bapak Ibu mungkin nanti sebentar lagi akan diposting. Jadi statement di Wahyu ini bicara soal keadaan bahwa pada saat sangkala pertama akan terjadi sebuah tanda kutip pembantaian sepertiga dari pohon-pohon dan rumput. Lewat apa? Hujan es, sebuah kebekuan, kedinginan. Siapa yang di sini merasa kedinginan? Nggak dong. Semua bergelora ya. Semua penuh passion, amin. Tidak pernah ada kebekuan yang membuat kita jadi dingin, bahkan terdiam di pojok-pojok sana hanya mengamati, melihat siapakah itu. Tapi kalian bisa melihat dengan mata Tuhan, melihat dengan visi yang dari Tuhan. Ada berkat yang akan kau dapati, nikmati pada hari ini, amin. Ada api, kemarahan, panas, ada darah, kejahatan perang, kematian, DNA yang dirusak, DNA manusia yang dirusak. Fokus saya hari ini, detik ini adalah mengenai pohon. Apa istimewanya pohon sampai di hari sangkakala pertama, mereka yang jadi bahan target utama iblis. Kita mau bedah, why pohon? Kalau Ibu In bilang pada saat penyampaian khotbah kemarin di Hananel Cinta, itu ngomong soal kita para pemimpin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang bakal jadi pemimpin, para calon-calon pemimpin, anak STT, anak pemenang, bahwa setiap kalian yang merasa kalian hanya orang yang tidak bisa apa-apa, percayalah. Seperti yang Ulangan 28 katakan bahwa kalian menjadi kepala, bukan ekor. Amin. Kita next. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon, yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saya ulangi, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, dalam ya. Kita ulangin, supaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian lihat bahwa ada sebuah hal yang istimewa mengenai pohon. Sehingga dia menjadi target utama di sangkakala pertama pemusnahan sepertiga. Ia akan seperti pohon, orang yang mengandalkan Tuhan. Di KJV, di King James Version berkata trust. Yang menarik adalah ketika saya bedah di strongnya, maklum kuliah STT jadi mesti hal-hal seperti itu mesti dijabarkan. Menarik katanya ada botak. Kayak seperti familiar ya, botak. Seperti familiar ya. Ada di antara kita gitu, botak. Yang artinya Bapak Ibu, to trust, percaya. Lihat orang-orang Batak yang confident, percaya diri sekali. Lihat Hotman Paris ya, lihat semua lawyer sangat percaya diri. Walaupun yang dibela orang yang salah. It's very confident. Sangat percaya, be bold, sangat merasa berani, tercover, terlindungi, sangat percaya diri. Trust. Jadi buat Bapak Ibu yang merasa sama seperti saya dari keturunan Batak, harusnya kalian lihat ini Bapak Ibu. Trust, confident. Kalau sampai detik ini ngerasa, Tuhan kok hidupku sampai gini-gini aja ya, kayaknya nggak ada hal-hal yang istimewa, nggak ada hal-hal yang menarik. Bapak ibuku berantem, bapak ibuku cerai, aku jadi anak orang yang tidak mampu, yang dilahirkan dari keluarga yang broken home. Sama seperti saya Bapak Ibu, saya walaupun keluarga saya tidak bercerai, cuman bapak saya itu seseorang yang tidak confident, tidak percaya diri. Ketika 1999 terjadi kerusuhan, terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, beliau di PHK dan akhirnya, sorry to say, maaf kata, hidup di bawah, kalau kata di bawah ketek mama, yang seharusnya jadi kepala. Yang seharusnya jadi kepala keluarga, yang membawa kita anak-anaknya, menunjukkan jalan, nah ini masa depan yang cerah yang harus kamu lakukan. Nah, ada Tuhan Yesus yang harus kamu lihat, yang harus kamu sembah, yang harus kamu puji, yang kamu harus berdoa ke sana. Yang itu saya nggak pernah dapatkan. Saya gabung di Mahanaim semenjak kelas 2 SMA. Jadi anak rumah singgah Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sampai detik ini, sampai hari ini, saya udah sekitar 20 tahun lebih ada di Mahanaim. Dan buat saya, sampai detik ini ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah para pahlawan-pahlawan Tuhan, di tengah para pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Buat saya itu adalah sebuah favor. Buat sebuah anugerah. Saya sekarang bisa berdiri di tengah-tengah ini. Dan kebetulan saya diberikan mandat buat jadi chief di Bahtera Media Network dan saya pemimpin pilar di Penari. Tapi itu bukan sebuah perjalanan yang mudah Bapak Ibu. Background yang tadi saya cerita soal bokap, soal papa saya yang tidak menceritakan soal Tuhan, jadi imam yang benar, yang baik. Saya tidak pernah melihat hal itu. Lewat kejatuhan-kejatuhan yang pernah terjadi dalam hidup saya. Bahkan saat saya mencoba buat balik, saya cuma bilang percaya Tuhan. Kalau engkau tahu bahwa masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan pernah hilang. Tarik aku bahwa aku kembali berdiri di tempat yang kau mau menjadi pilar yang kokoh. Saya masih ingat sebuah khotbah dari Pak Joshua Christian, sampai akhirnya saya ngelawan, saya fight di dua posisi ini, menjadi seorang penari, menjadi seorang media, dan saya sampai
saya sampai tergelitik mendengar kalimat Pak Joshua Christian saat itu. Jadi seperti seekor ikan megalodon. Wow, ini nubuatan atau apa dia lihat hal itu gitu. Megalodon itu ikan yang besar loh Bapak Ibu. Dan ketika saya merenungkan hal ini mengenai pohon ini, kayaknya kayak kurang menarik gitu. Cuman Roh Kudus kasih tahu, megalodon itu salah satu ikan besar. Kamu akan menelan orang-orang seperti Yunus yang ketika dikasih mandat sesuatu tidak dikerjakan gitu. Mungkin itu yang saya alami saat ini gitu. Misal saat ini dan berdiri di posisi saya saat ini. Penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Di 1 Petrus 4 ayat 17. Jadi saya tidak akan cerita soal apa yang ada di luar. Saya akan cerita tentang saudara. Tapi tidak hanya untuk saudara. Hanya untuk buat saya sendiri juga. Penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dilihat bahwa setiap kita ditentukan menjadi kepala. Amin. Di setiap kita ditentukan menjadi pemimpin. Pada setiap kita ditentukan untuk menikmati setiap favor, bahkan kita yang ada di Mahanaim, menikmati setiap hal-hal yang supranatural Bapak Ibu. Tapi seperti yang sangkakala pertama di Wahyu 8 ayat 7 bilang, ada kebekuan, ada kedinginan. Saya melihat para legendary, para orang-orang lama, bahkan pemimpin-pemimpin saya. Gak cuma satu Bapak Ibu. Pemimpin saya langsung di bawah saya, di atas saya. Di atas saya ada 3 orang. Bukan hanya 1, 2, 3 orang. Dan mereka saat ini tidak ada di tengah-tengah kita. Coba Bapak Ibu Saudara sendiri renungkan. Kenapa begitu istimewanya sehingga pohon ini menjadi target utamanya? Kenapa Bapak Ibu begitu istimewanya sampai tolak di dalam nama Tuhan Yesus? Ketika kita yang berjuang dalam kebekuan, kedinginan, tidak percaya diri, padahal udah sering kali diberkati masih tetap tidak percaya, jadi bagian sepertiga yang dihabisi dalam kitab Wahyu tersebut. Coba sekarang Bapak Ibu, Saudara sekalian renungkan. Apakah ada kebekuan, kemarahan, melihat pemimpin, ketidakpercayaan. Saat ketiga pemimpin saya jatuh, saat ketiga pemimpin saya sekarang ini tidak ada di tengah saya tuh seperti anak ayam kehilangan induknya Bapak Ibu. Ketika nanti kita akan lihat sebuah video, ketika ada satu pohon besar, setiap kalian yang punya pencapaian besar, yang di bawah kalian ada orang-orang yang kalian naungi, yang kalian ajar. Dan ketika kalian tidak mengajarkan role modelnya Tuhan Yesus, tapi role modelnya kalian bisa membawa orang-orang tersebut keluar dari rencana Tuhan. Saya sampai akhirnya terombang ambing di posisi itu. Ini Tuhan, apakah yang diputuskan pemimpinku ini benar? Apakah itu salah gitu? Saya galau. Sampai akhirnya ini adalah bagian-bagian yang istimewa dari pohon yang mau saya ceritakan kepada Bapak Ibu. 5 bagian utama dari pohon. Kita balik lagi mungkin Bapak Ibu yang sudah sekolah ke pelajaran biologi. Sangat kurang alkitab kayaknya ya. Kita balik lagi ke pelajaran biologi, tapi saya di sini ada untuk mengingatkan kembali, memperingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Siapa kalian? Betapa istimewanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Next, inilah bagian utama yang ada pada pohon. Akar. Terbentuk pada masa pertumbuhan serta berada
di bawah tanah. Ini fungsi akar. Menyerap air dan mendistribusikannya ke bagian pohon yang lain. Menjadi penopang pada tumbuhan agar kokoh dan tidak roboh dan membantu pernapasan. Fungsi utamanya setiap Bapak Ibu ketika diberikan sebuah mandat, diberikan sebuah pewahyuan, diberikan sebuah bakat karunia talenta, Bapak Ibu harus tetap seperti pohon di tepi aliran air yang akarnya harus mencari sumber kehidupan itu, yaitu air tersebut. Siapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Sumber kehidupan, air kehidupan itu? Ada yang tahu? Halo? Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Seberapa besar Anda bertumbuh, seberapa besar Anda menghisap air yang semakin dalam. Kalau jatahmu pohon sanobar yang di Lebanon, kamu gak bisa menghisap seperti pohon toge Bapak Ibu. Gak bisa. Kita di Mahanaim, ada pemimpin kita yang dikenal sebagai matahari. Bapak Ibu yang dianggap mungkin kita lebih pohon cemara mungkin Bapak Ibu tahu ya, besar-besar ya. Kalau Bapak Ibu menghisap, mengambil yang seharusnya jadi bagian pohon cemara yang besar, tapi Ibu menghisap seperti pohon toge, ketika ketemu Ibu Iin, air itu akan langsung kering, bekas di matahari. Kebayang gak sih? Kalian punya jatah besar, tapi kalian ngisepnya kayak ngisep pohon toge, sedikit. Ketemu Ibu Iin sendiri langsung kering, hilang. Saking gak confidentnya, saking gak percayanya bahwa engkau punya jatah yang besar. Bagaimana kita ketemu Tuhan yang besar yang tidak pernah kita lihat mungkin, yang seperti saya tidak gampang seperti nonton film ketika ketemu, enggak. Cuman ketemu Bu Iin, malu-malu, Bu, it's hilang, kabur. Bahkan kalau kita punya salah. Tapi kalau kamu tahu bahwa kalian diciptakan menjadi sebuah pohon-pohon yang besar, menjadi para pemimpin 10, 100, 1000, 10.000, 1 juta jiwa yang seperti Tuhan tanam, letakkan, wahyukan dalam hidup kalian. Kalian akan tahu, akan menghisap air itu semakin banyak dan semakin banyak. Setelah Bapak tahu, Bapak Ibu tahu, saudara-saudara sekalian tahu, kalian akan terima pewahyuan itu dan akan mengirimkan ke bagian-bagian yang lain. Di Mahanaim ini sekarang kita ada 38 Bapak Ibu. Ada 38 unit dan kami BMN salah satu yang mungkin yang terkecil yang ada dari 38 Ibu. Fungsi kami saat ini ditugaskan untuk memberitakan kebenaran lewat media, lewat visual, lewat audio. 2020 bukan sebuah hal yang mudah buat kita BMN, karena target utama kita adalah, Ibu bilang kita adalah ujung tombak buat memberitakan kebenaran. Saat itu, 2020 pada saat COVID. Saat itu saya cuma pikir, Tuhan ini gimana caranya ya? Sejujurnya saya tuh tipe orang yang takut Bapak Ibu. Bahkan pada saat COVID kemarin saya sempat hampir lewat, numpang lewat. Sudah lewat. Kalau kata dokter Lia sama Melinda, saya sudah lewat, saya sudah meninggal. Saya sudah saat itu. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saya dibangkitkan kembali. Nafas kehidupan itu dihembuskan kembali gitu. Ada, Bu ini apa mungkin gitu. Sampai saat itu Ibu Iin bilang, kita chat-chatan, Roy gimana kalau minggu, kamu cek ya minggu itu berapa yang tayang. Kalau misalnya itu nanti mengganggu para hamba-hamba Tuhan yang lain, kita coba buat hentikan gitu. Tapi kamu lihat feedbacknya, kalau feedbacknya bagus, banyak orang lihat, kita akan terus tetap di hari Minggu. Puji Tuhan, sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, kita ada Sabtu, Minggu, dan Senin. Tapi itu juga nggak ada tanpa MOG, tanpa para penari-penari yang terkasih, tanpa para pemimpin-pemimpin yang ada di depan saya ini, tanpa pasukan terdahsyat, buat kita sepakat dengan pemimpin kita. Buat mengirimkan bahwa kita adalah batang-batang pohon yang menopang. Kita akar-akar yang menerobos setiap
ketidakmustahilan batu. Di bawah tanah itu kan bukan hanya tanah ya, ada batu, kerikil, ada banyak batu besar-besar yang harus kita terobos buat menghisap dan mengalirkan itu kembali. Selanjutnya, batang. Bagian dari tumbuhan yang menjadi tempat melekat bagian pohon lain. Fungsinya berfungsi penting dalam penyaluran air serta unsur hara dari akar menuju daun. Ini bagian penting, tempat kita buat menyalurkan setiap apa yang dari akar ke daun, ke cabang-cabang pohon, ke bunga dan ke buah, menyerap air. Saya mau coba mention soal ada 5 bahasa cinta, bahasa kasih Bapak Ibu. Love language. Yang mungkin saya mau ingatkan kembali Bapak Ibu yang saat ini pernah ada buat memberikan semangat kepada anak-anak rumah singgah, guru-guru yang selalu memberikan kobaran gelora cinta kepada setiap mereka, tapi sampai part ini, sampai detik ini, Bapak Ibu merasa letih dan lelah. Sebesar apapun kalian, seperti batang pohon ini, dia akan terus tetap menjadi sandaran setiap orang. Setiap apapun yang saat ini Bapak Ibu jalani, lakukan, Bapak Ibu adalah sandaran bagi banyak orang. Ini yang biasanya dilakukan oleh kita yang ada di dunia, yang kita mengerti, yang kita kenal, yang Alkitab juga sampaikan. Yang pertama, love language-nya itu seperti memberikan apresiasi, pujian. Apakah di sini ada yang sering memberikan apresiasi dan pujian kepada orang-orang di sekelilingnya, anak-anak muridnya? Adakah? Atau sampai akhirnya, udahlah ternyata dia emang kepala batu, gak bisa diomongin, saya berhenti, stop. Karena melihat sebuah tidak ada perubahan dalam diri siswa tersebut. Ayo balik lagi Bapak Ibu. Balik lagi memberikan apresiasi, memberikan pujian. Balik lagi memberikan semangat kepada siswa-siswi, kepada orang-orang yang kalian layani, kepada orang-orang yang kalian sayangi. Yang kedua, memberikan sebuah servis pelayanan. Ada orang-orang tuh yang hidupnya emang gak bisa lewat omongan, tapi lewat melayani. Memberikan sebuah pelayanan. Misalnya kayak Karut, ibu lagi butuh apa, datang memberi makan. Ibu lagi butuh apa, diberikan kode, dikasih sesuatu. Hidupnya itu untuk melayani, jadi armor bearer. Ada orang-orang yang mungkin kalian hidupnya untuk melayani, jadi armor bearer. Jadi orang-orang yang melayani di mesbah. Ketika itu gak berfungsi lagi, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, ayo kita berfungsi lagi. Yang ketiga, sering memberikan hadiah. Ini biasanya orang-orang yang panggilannya raja nih, seneng banget berikan hadiah. Dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang kalau kalian tipe orang yang senang memberi, jangan stop Bapak Ibu. Kalian tahu destiny kalian memberi makan orang-orang di luar sana, mereka yang kelaparan, jangan berhenti. Terus kasih mereka makan. Selanjutnya ada love language lagi soal quality time, house moment. Mungkin ada orang-orang yang butuh untuk didengar Bapak Ibu. Mungkin ada orang-orang yang butuh untuk didengar. Seperti yang firman Tuhan katakan, berikanlah kepada kami lidah, bukan hanya untuk berbicara, tapi telinga seorang murid untuk mendengar. Terkadang kita tuh terlalu banyak berbicara. Kamu ini salah, kamu ini melakukan hal ini, kamu ini melakukan hal ini, kamu ini melakukan ini. Ada telinga yang bisa kalian gunakan, kalian pasang. Kamu kenapa? Kalian para konselor, kalian para orang-orang yang dipanggil buat hal-hal ini.
Kembali, gunakan telinga kalian, sendingkan telinga kalian untuk mendengar cerita-cerita mereka yang butuh kasih Tuhan. Quality time. Selanjutnya, physical touch. Sebuah sentuhan. Sebuah sentuhan yang mungkin buat orang lain apa sih? Tapi buat mereka yang tidak pernah dipeluk oleh orang tua, itu akan jadi sangat berarti. Ren, kamu adalah pilar tentara yang luar biasa. Jangan berhenti, terus berlari dan terbang. Terkadang butuh physical touch, sentuhan-sentuhan. Bapak-bapak yang kau punya anak, yang kamu tahu anak-anakmu gak pernah kamu peluk, yang gak pernah kamu gandeng, gak pernah kamu ajak ngobrol. Peluklah. Saya gak pernah merasakan hal itu Bapak Ibu. Makanya saya cuma bisa sebagai akar yang terhisap, ngambil air itu, berbicara dengan Roh Kudus, Tuhan buat aku image citra seorang bapak itu seperti apa. Saya gak pernah dapat figur seorang bapak yang baik, yang benar seperti apa yang Alkitab katakan. Ajari saya, saya gak tahu. Saya sekarang punya 2 orang anak perempuan Bapak Ibu, cantik-cantik. Pinter. Saya kagum dengan apa yang mereka perbuat. Tapi ya saya ada sebuah ketakutan. Apa? Tidak menjadi seorang bapak yang mengajarkan hal yang ilahi, yang benar. Seperti yang Alkitab katakan. Ada sebuah ketakutan. Tapi balik lagi, ada bagian akar itu saya kembali. Masuk lebih dalam, menarik, menghisap. Air itu semakin banyak agar saya mengerti citra seorang bapak itu seperti apa. Seperti yang Bapak Ibu lihat, mereka bukan tipe anak yang begajulan ya, lari sana, lari sini. Bukan mention seseorang, bukan. Tapi saya bersyukur mereka tuh tipe anak yang tenang, melihat, disuruh ini. Sekarang mereka bulan Juni nanti akan ikut Olimpiade Rock Olimpik di Jakarta nanti. Jadi kita tuh bawa mereka masuk sebuah sekolah namanya Rockstar. Kita masukin mereka ke Rockstar. Sebenarnya kita udah daftarin semenjak pandemi kemarin. Tapi karena pandemik itu belum buka. Jadi selesai tahun berapa ya? 2000. Udah pulang. Tahun kemarin lah, pas buka kita udah langsung masuk karena kita udah daftar dari lama semenjak pandemi. Dan akhirnya mereka berlatih seperti yang Bapak Ibu Saudara sekalian lihat. Mereka sering ngelakuin gerakan-gerakan yang anak-anak kecil belum biasa lakuin gitu. Dan mereka berdua ini itu kan ada seleksinya ya. Di Rockstar ini enggak sembarangan gitu, buat kayak kemarin kita buat ikut di kejuaraan kemarin saya lupa di mall, dan ini masuk yang lebih jenjang lebih tinggi, Olimpik gitu. Jadi dari tingkatan fase ini mereka akan dibawa jadi yang lebih elit gitu, bukan yang awam, yang elit gitu. Nah mereka ikut 2, gimnastik dan cheerleaders gitu. Saya sering posting dan akhirnya saya kan tipe orang yang sering posting keluarga saya ya. Bahkan mungkin cuman itu yang saya posting. Karena saya tahu ada banyak DM yang masuk karena mereka diberkati oleh apa yang keluarga saya buat. Hal yang kecil mungkin. Buat saya mungkin itu gak terlalu wow, gak terlalu wah, gak terlalu mewah. Dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini sedang pergi ke pulau-pulau, ke provinsi-provinsi, ke bangsa-bangsa, beritain kesaksian jiwa-jiwa. Tapi saya cuma diingetin bahwa penghakiman itu dimulai dari kita dulu. Ada keluarga-keluarga kita sendiri yang harus kita selamatkan.
seperti yang saya ceritakan tadi, saya harus jadi figur Bapak yang seperti Tuhan tulis. Dan banyak orang terberkati DM saya. Dan akhirnya lewat hal itu yang saya pikir bukan hal yang wow. Banyak orang-orang, keluarga-keluarga yang terberkati dengan postingan-postingan tersebut. Hal yang kecil, sebuah DNA yang kecil, sebuah sel darah yang kecil, yang dialirkan, yang bawa kehidupan kembali di tengah-tengah keluarga. Jadi jangan pernah lihat, aku tuh orang kecil, aku tuh cuman CS, aku tuh cuman orang-orang di belakang layar, aku tuh cuman orang-orang yang gak terlihat dan gak mungkin dipuji oleh Ibu Iin. Akar kelihatan gak Bapak Ibu? Tapi mereka punya potensi yang besar buat menopang pohon. Ya nyedot aja udah. Gak perlu dilihat kok. Tapi itu fungsi bagian mereka. Gak pernah terlihat. Tapi Tuhan berikan mahkota kemuliaan buat setiap kalian yang terus tetap setia walaupun tidak terlihat. Next. Daun. Tempat utama fotosintesis atau pembentukan makanan dibantu matahari. Ketika kalian menjadi sebuah pohon yang besar, Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin, kalian Bapak Ibu akan pohonnya, daunnya itu akan banyak sekali. Orang-orang ketika melihat kalian, Bapak Ibu, pohonnya besar, rindang, akan merasa kalau mereka kepanasan dari hal-hal secara fisik dari matahari, mereka pasti akan berteduh. Apalagi kalau kita bikin acara di lapangan-lapangan, pasti akan cari pohon, di mana pohon. Kita kalau bikin acara di tengah-tengah ini pohonnya di mana nih? Pohonnya di mana? Nanti kalau misalnya udah kepanasan, gue lari ke sana. Karena saya orang teknis, orang reki, orang yang sering reki, bagian produksi yang sering ngecek nih kalau misalnya itu pohon di sana, kameranya di sini, sound systemnya di sini, enaknya gimana ya? Anginnya di mana? Mengayomin itu, memberikan kesejukan. Saya pernah lihat banyak dari Bapak Ibu tuh kalau misalnya istri saya lah, dia kalau nari gak bisa nari, tapi orang bisa lihat senyumnya. Saya gak tahu, narinya jelek banget Bapak Ibu. Saya tuh kalau, orangnya masih dengar. Saya tuh kalau udah nari sama beliau, sama istri saya yang terkasih ini, aduh di sini saya udah merasa ada beban berat. Karena emang besar sih. Jadi kalau udah pasangan, yang lain dulu ya. Tapi orang gak lihat tariannya. Dia lihat kesejukan senyumnya yang mengobati. Saya gak tahu kenapa. Tapi saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu. Buat kalian yang ngerasa bahwa kalian terberkati secara hal itu. Ayo. Mulai keluarkan senyumnya. Ayo coba lihat senyum manisnya. Mana senyum manisnya? Giginya dikeliatin. Cheers. Kameramen. 1, 2. Kalian tuh manis-manis loh. Iya enggak? Enggak semangat, enggak percaya diri nih. Konfesi, tadi buatak confident kita. Kalian tuh manis-manis, amin. Bapak Ibu tuh manis-manis. Kalau enggak kayak Oma nih, lihat senyumnya. Aduh, melted. Ini yang beku di sini nih, yang ngerasa dingin, lihat senyum Oma cair. Come on, ayo balik lagi. Jadi orang yang menghayomi, yang memberikan kesejukan seperti daun itu gitu. Yang membantu mengalirkan pernafasan karena di daun, di situ terjadinya fotosintesis. Memberikan pernafasan sehingga ketika Bapak Ibu bangun dari tempat tidur pada pagi hari dan membuka jendela. Terima kasih Tuhan buat oksigen, buat udara yang Kau beri. Itu lewat pohon Bapak Ibu. Itu lewat setiap kalian yang mengubah kematian
menyalurkan nafas kehidupan kepada mereka, membangkitkan mereka. Bahkan Pak Luki sangat amat percaya dia akan membangkitkan orang mati, Bapak Ibu akan membangkitkan. Amin. Nafas kehidupan seperti pohon itu. Lanjut. Saya cepat, udah kelamaan kayaknya. Siapa yang masih semangat? Makasih Tuhan. Ini sebenarnya saya masih rada ini Bapak Ibu, udah nggak jadi. Bunga. Bagian dari pohon yang berpenampilan indah dan mengeluarkan wangi. Fungsinya memicu proses reproduksi pada tanaman dan menghasilkan madu. Ini ada orang-orang yang jadi rindang senyum, tapi ini lebih visual. Hai kalian yang berwajah-wajah cantik dan berwajah-wajah tampan, yang menghasilkan sebuah visual yang menarik orang kepada Tuhan, jangan pernah menarik mereka jiwa-jiwa itu kepada hal yang salah. Karena fungsinya memicu proses reproduksi. Dari wajah-wajah kalian ya Bapak Ibu yang saudara-saudara yang cantik, yang tampan, seringkali terjadi percinahan demi percinahan. Menghasilkan madu, nektar. Bahkan ada orang-orang yang sangat cantik, udah sangat cantik ya. Sampai masih operasi plastik seperti mereka-mereka yang di Korea seperti supaya jadi K-pop gitu. Padahal udah cantik loh. Siapa yang bilang bahwa setiap kita, Bapak Ibu sidang jemaat yang di tengah-tengah tempat ini jelek? Siapa yang berani bilang? Mau dihardik Tuhan. Orang Tuhan yang ciptain. Saya gini-gini, ganteng loh Bapak Ibu. Confident, botak kan. Confident mesti percaya diri. Lah buktinya kan saya laku. Ya enggak? Anaknya cantik-cantik, istrinya cantik. Saya enggak jelek loh Ibu. Lumayan lah. Pak Luki, jangan Pak. Lumayan Bapak. Aduh. Jadi kalau misalnya ada yang lebih dari saya fisiknya, hey, come on. Bawa mereka, jiwa-jiwa yang kalian layani masuk kepada kerajaan Tuhan. Jangan buat menarik buat kalian, gua ganteng, gua ini, dideketin, dikasih sebuah gombalan, dibaperin, pengalaman. Ya kan itu sebuah kesaksian ya, bukan dari kita, pengalaman. Nah, karena itu akan menghasilkan, memicu Bapak Ibu, memicu proses reproduksi. So stop. Kalian tahu kalian cantik, kalian tahu kalian ganteng. Bahwa mereka jiwa-jiwa itu pada kerajaan Tuhan. Lanjut, buah. Bagian dari pohon yang terbentuk melalui proses penyerbukan sempurna. Dan terdapat bakal biji sebuah regenerasi selanjutnya yang mampu tumbuh menjadi tanaman yang baru. Kita bicara soal buah, bicara soal karakter Kristus, bisa dinikmati orang, semua yang manis, semua yang sedap didengar, hal-hal yang bermultiplikasi, karunia, talenta yang Bapak Ibu punya, yang kalian tahu, Bapak Ibu saya cuma punya satu, no. Kalian, Bapak Ibu punya banyak. Diciptain jadi sebuah buah yang manis, yang punya biji, yang bijinya itu bisa bermultiplikasi dan jadi sebuah tanaman baru. Amin. Dari 5 hal ini, akhirnya saya sadar kenapa jadi target utama. Kalau 5 hal ini yang Bapak Ibu punya saudara sekalian jadi 1. 38 unit di Mahanaim jadi 1 dengan fungsinya masing-masing. Wow. Bikin karpet merah itu tergelar sangat cepat Bapak Ibu. Amin. Bikin karpet merah itu tergelar sangat cepat. Sangat cepat. Nah, ini ada video yang saya mau putar. Ternyata ada hal yang menarik dari sebuah pohon. Kita lihat ya.
Terus udah kayak geng sekolahan, mereka itu ternyata ngumpul dan ngobrol sampai satu pohon itu bisa terhubung ke sebanyak 47 Satu pohon lainnya. bisa terhubung ke Untungnya 47. bukan ngobrolin tentang tawuran, pepohonan di hutan ini saling bicara untuk jagain satu sama lain. Mereka itu bagi-bagi makanan, ngingetin kalau ada bahaya, dan nanyain kebutuhan satu sama lain. Sekarang pertanyaannya, gimana pohon-pohon ini ngelakuin semua itu? Buat ngejawabnya, ayo kita jelajah masuk ke hutan. Semua berawal dari pohon-pohon tua yang besar. Ibu pohon ini bisa nangkep lebih banyak sinar matahari dan ngehasilin gula berlebih. Lalu di bawah tanah, kawanan jamur yang haus gula pun tumbuh di sekitar akarnya. Mereka kemudian nyerap gula itu dan ibarat barter, bantu nyalurin nutrisi dari tanah buat diserap ke akar pohon. Tapi ternyata lebih dari itu, ternyata kawanan ini menjamur sampai luas dan nyambung juga ke pohon-pohon lain. Jaringan tersembunyi bawah tanah ini ternyata jadi tempat tukar banyak banget informasi. Contohnya, udah kayak alarm, waktu ada pohon yang diserang serangga, mereka bisa ngasih sinyal ke pohon lain, biar segera ancang-ancang ningkatin pertahanan. Tapi sayangnya, riset juga nunjukin, kalau ini artinya saat kita nebang satu pohon itu, puluhan pohon lain dan gak kehitung berapa banyak jamur ikut terluka. Dan Makanya tadi di awal saya bilang satu pohon itu akan menaungi terkoneksi dengan tadi dibilang 47 pohon. Suatu pohon besar. Satu unit besar. BUMN terkoneksi dengan hampir 50 ribu. Subscriber kita step berapa step? Yang belum subscribe Bapak Ibu. Karena target kita tahun ini 100.000 subscriber. Amin. Terkoneksi satu dengan yang lain ketika ibu mendapat sebuah pewahyuan, memberitakan kebenaran, kita record, kita rekam, kita sebar lewat media. Terkoneksi ke 100.000 bahkan lebih. Dan lihat betapa istimewanya sebuah pohon. Ketika ada pohon yang terkena serang, dia akan memberitahu alarm. Ketika ada salah satu unit yang mengalami sesuatu, akan dikirim sebuah pesan dan kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, unit BUMN, unit semua 83.000 Bapak Ibu subscriber kita. Dikit lagi. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Sekarang lah, nggak usah nunggu nanti saya selesai. Kalau bisa sekarang. Wih, makasih loh Bu. Terkoneksi. Bahkan dalam keadaan sakit, dia beri alarm. Aku lagi diserang. Kita lewat menara doa langsung menyebar. Ses! BUMN doakan soal ini, klinik doakan soal ini, Care doakan soal ini, SS doakan soal ini. Langsung besar. Semua bangun benteng, sep. Semua ngangkat tangan, blessing. Mereka unitnya meradiasi, sep. Pengen Bapak Ibu. Itu istimewanya pohon. Istimewanya setiap kita, istimewa setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita bersatu seperti yang lagu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu dari kita. Maka kita tidak akan jadi target sepertiga dari Wahyu 87 katakan. Tidak ada yang di Mahanaim, di tempat ini, di Bahtera sekalipun, jadi target sepertiga dari pohon-pohon itu dibinasakan. Amin. Terakhir Bapak Ibu. Saya kemarin waktu pas Pak Joshua Christian pergi ke US, ada sesuatu yang terjadi di kita di Rosemary. Di Rosemary, saat itu Bapak Ibu mungkin tahu yang namanya radio Tali Takum ya? Siapa yang
belum pernah dengar salah satu bagian unit radio Talitakum? Tolong angkat tangan. Wah, ada loh. Coba sekali lagi. Ada yang jujur. Yang belum pernah dengerin, yang belum pernah tahu ada nama radio Talitakum di tengah-tengah Mahanaim. Unit radio Talitakum. Ada? Tolong angkat tangan. Jujur. Satu. Yang belum pernah dengerin radio, oh itu banyak ini pasti. Yang belum pernah dengerin radio Talitakum. Ih, serius ini? Enggak. Nanti, aduh berapa frekuensi radio itu? Saya bukan 107,8. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Saat itu radio sedang dalam posisi di tepi jurang. Di tepi jurang, radio kita mau dicabut lisensinya. Mau dicabut. Lisensinya dikarenakan, ini legal loh, radio ini legal, udah legal. Satu-satunya radio komunitas di Jabodetabek Bapak Ibu. Yang dapat izin. Cuman 2 radio komunitas yang dapat izin dan salah satunya kita. 2010 lebih tua usianya dibanding BMN. Mereka ngurus izin, enggak setahun 2 tahun, bertahun-tahun saya diceritain Pak Luki. Bertahun-tahun ngurusin izin. Dan baru kemarin terjadi izinnya hampir dicabut. Oleh karena enggak ada pilar-pilarnya. Enggak ada orang-orang yang maaf kata peduli dengan radio itu sekarang. Sampai ada 2 orang anak, saya nggak perlu ceritakan lebih besar soal kesalahannya. Dia udah disuruh bayar izin ini, nggak dibayar-bayar. Sampai akhirnya kita mau dicabut izinnya. Bayangin udah bertahun-tahun ngurus izin dan hanya karena lalai nggak bayar, izinnya mau dicabut. Wah, itu mulai saya rasakan ketika saya lihat kok ini kan anak-anak radio tuh lagi disuruh gabung di BMN. Karena emang pekerjaan mereka nggak terlalu banyak lah tergabung di BMN. Buat belajar supaya mereka di-upgrade lebih lagi, punya talenta lebih banyak lagi, tidak hanya di radio. Saya cek kok ada beberapa anak nih nggak sering nongol gitu. Kita tuh setiap Senin meeting Bapak Ibu. Nih kenapa nggak datang. Saya carilah sebagai seorang bapak yang baik, pemimpin yang baik, CKP yang baik, saya cari kenapa nih orang kok. Alasannya, saya mau bayar pajak, saya mau bayar ini. Oh, oke bayar, silakan. Sampai suatu ketika yang tadi terjadi, dapat surat dicabut, mau dicabut izinnya kalau nggak dibayar. Dan itu udah lewat batas waktu yang telah ditentukan, udah lewat batas waktu. Waktunya udah lewat Bapak Ibu. Jadi ada yang harus dibayar tuh ISR dan IPP, apalah itu, makanan apalah itu. Kita dulu belum bayar ISR, belum bayar IPP, makanan apalah itu saya nggak tahu gitu. Sampai akhirnya cerita, yaudah kita berdoa, awalnya kita cuma saya bilang ngajak anak-anak, yuk kita doakan radio, mereka lagi ngalamin ini, mereka lagi ngurusin radio. Sampai suatu ketika ada hal yang ajaib, Pak Joshua nyuruh saya, Kak tolong diurus radionya. Bentar Joshua, ini kakak yang ngurus. Saya ngomong gitu, iya Kak. Anto cerita, Pak Joshua, Kak gue gak ngerti apa yang dijelasin. Ya apalagi kakak Joshua. Saya nggak pernah tahu soal radio, tiba-tiba disuruh terjun. Yang harusnya buat saya mesti nyelam lebih dalam lagi. Narik, ketemu Tuhan. Ini radio ini lagi ngalamin apa sih? Sampai akhirnya disuruh saya yang buat ngurusin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ada nggak sih orang-orangnya? Saya tuh ngajak orang-orang yang pernah jadi pilar-pilar dari radio. Bersyukur puji Tuhan mereka nih orang-orang yang setia yang mau diajak. Mereka tuh ada Eric, Matthew, ada Jackson, ada Holmes. Saya chat-chatan sama mereka, ini apa sih ISR nih, IPP ini apa sih saya tanya. Sampai akhirnya kita ngurus satu demi satu, puji Tuhan. Sekarang hidup kembali, siaran kembali, izinnya
tidak jadi dicabut Bapak Ibu. Amin. Saya nggak tahu apa-apa, cuman ketika itu mereka ngasih alarm, akar itu ngasih alarm, saya sampai akhirnya ngerti kenapa ibu jadi seorang ibu mengcover, meminta maaf, melakukan sebuah pengampunan buat sebuah hal yang gak beliau lakuin. Saya sampai mengerti kita yang ngelakuin kesalahan, kenapa kita yang harus bertanggung jawab gitu. Tapi ternyata itu fungsi kita Bapak Ibu. Tuhan tahu engkau punya potensi besar. Engkau tahu, Bapak tahu, Ibu tahu, saudara-saudara sekalian, kalian punya potensi besar. Buat menolong, menggendong, merangkul, mengayomi, memberi. Bahkan hanya sekedar, apakah kamu sudah makan? Berbicara, bertanya. Itu memulihkan banyak hal dalam hidup kita di Mahanaim, di Bahtera, di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa.